warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita tahu bahwa DBD itu masih menjadi permasalahan kesehatan, terutama pada lingkungan sekitar masyarakat nih. Nah, bagaimana sih pemahaman masyarakat mengenai DBD dan cara pencegahannya? Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat atau mahasiswa penghuni kos mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang tepatnya berada di lingkungan Gang Peteh. Halo Kak. Halo Kak. Oke, perkenalkan nama saya Aca Setananda Muti, biasa dipanggil Nanda. Ini kalau boleh tahu kakaknya dengan siapa? Saya dengan Mutiara Anggreni. Dengan Kalau satunya? saya dengan Angelina Kayoi. Halo Kak Muti dan Kak Angel. Bolehkah saya untuk membahas sesuatu, menanyakan sesuatu tentang DBD di sekitar lingkungan kos ya Kak? Baik, ini aku akan melakukan beberapa pertanyaan. Untuk kakaknya nggak usah terlalu dibawa serius banget ya Kak, kita santai-santai aja, kita sharing-sharing dan pertanyaan di sini jangan dibuat tegang ya Kak ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah dari Mbak Angel atau Mbak Muti sendiri atau teman kos yang lain pernah terkena DBD? Kalau dari Mbak Muti? Kalau dari saya sendiri belum pernah sih. Kalau di Angel? Kalau saya sih pernah kena DBD. Oh, lalu berdasarkan pengalaman ya Kak, apa sih gejala dari DBD tersebut? Saya demam, panas tinggi, terus mual sampai muntah juga. Oh, ternyata gejalanya cukup banyak sekali ya Kak. Iya. Lalu apa saja sih Kak tindakan yang sudah Kakak ambil untuk mencegah DBD di lingkungan kos? Kalau kita sudah pasti menjaga kebersihan lingkungan kos ya Mbak. Seperti kita membersihkan bak mandi 3 kali dalam seminggu, terus kita juga membuang sampah secara rutin dan juga kita berusaha untuk selalu tidak ada genangan air di luar ataupun di dalam kos itu sendiri. Oh, baik. Berarti untuk tindakan-tindakan dari kakak-kakaknya cukup baik dan sudah dilaksanakan dengan baik. Lalu untuk menurut dari kakaknya, dari program sekitar di masyarakat nih, ada nggak terkait penanganan dari DBD sendiri? Kalau di sekitaran kompleks kita tuh udah ada fogging sama biasa kerja bakti bersama di Oh, berarti kita. kerja bakti itu kayak bersih-bersih segala Iya, macam untuk gotong royong gitu. untuk menghindari dari jenis-jenis nyamuk dan sebagainya ya Kak Iya. ya. Lalu untuk yang pernahkah nggak sih menggunakan salah satu insektisida atau salah satu jenis insektisida? Oh, kita sendiri belum tahu ya Mbak insektisida itu apa. Oh, jadi insektisida itu merupakan zat kimia yang digunakan untuk membasmi serangga seperti nyamuk. Contohnya itu seperti obat nyamuk yang jenis Abate dan lain sebagainya gitu. Dan insektisida ini juga banyak jenisnya. Ada yang berbentuk cair, bubuk, kemudian tablet juga ada dan lain sebagainya. Selain itu, dalam jenis insektisida ini kita juga harus tahu nih Mbak, bagaimana cara penggunaannya, takarannya, segala macamnya. Jadi agar penting juga kita ketahui agar bagi keseimbangan ekosistem di lingkungan masyarakat kita menjadi baik. Oh, jadi gitu ya Kak. Iya Kak. Kira-kira dari penggunaan insektisida Abate itu ada pengaruh besarnya nggak sih Mbak dalam kesehatan kita dan juga lingkungan? Oh, tentunya ada Kak. Konsumsi Abate secara jumlah berlebihan itu dapat menyebabkan permasalahan kesehatan yang akan timbul. Contohnya seperti gejala mual, kemudian sakit kepala, pusing, dan bisa menyebabkan keracunan lainnya. Nah, lalu untuk pengaruh bagi lingkungan sendiri yaitu selain Abate ini untuk membasmi nyamuk dan segala vektor, jadi Abate ini penggunaannya juga harus tahu berapa porsinya, yang harus diketahui ya Kak ya. Contohnya seperti penggunaan Abate berlebihan ini dapat membunuh organisme non target seperti ikan, serangga, serangga dalam air, kemudian mikroorganisme yang penting bagi keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar gitu Kak. Oke, terima kasih untuk Mbak Angel dan Mbak Muti yang sudah meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Kak. Iya, sami-sami. Iya, terima kasih banyak, Kak. Iya.
Nah, jadi kesimpulannya bahwa salah satu penghuni di lingkungan Gang Pete ini mengetahui tentang cara penanggulangan DBD. Akan tetapi ada juga sebagian penghuni kos yang belum mengetahui tentang insektisida dan jenis insektisida terutama pada penggunaan insektisida ABT ini. Ada beberapa hal langkah yang dapat diambil untuk mencegah DBD. Apa aja sih langkah yang dapat diambil untuk mencegah DBD? Untuk yang pertama, yaitu kita bisa mengurangi populasi nyamuk dengan membersihkan tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk. Contohnya seperti genangan air di dalam pot bunga, ban bekas, dan apapun yang bisa menjadi tempat penampungan air. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan obat nyamuk seperti lotion anti nyamuk dan obat nyamuk lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita bisa melakukan pencegahan DBD dengan cara 3M+. 3M plus itu apa sih 3M plus? 3M plus itu yaitu yang pertama menguras, menutup, mengubur. Nah, yang pertama menguras itu merupakan seperti buang air di tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, dan kaleng bekas minimal seminggu sekali. Kemudian jangan bersihkan tempat penampungan air dari jentik nyamuk. Kemudian yang kedua yaitu menutup. Tutup rapat tempat penampungan air seperti bak mandi dan drum dengan menggunakan kain penutup atau tutup yang rapat. Kemudian yang tiga, apa sih yang ketiga? Yaitu mengubur. Nah, mengubur itu kubur dan buang sampah yang dapat menampung air seperti botol plastik dan ban bekas. Nah, yang keempat yaitu plusnya apa sih? Plusnya itu dengan langkah tambahan seperti memakai kelambu saat tidur atau menggunakan pakaian yang melindungi tubuh dari gigitan nyamuk saat beraktivitas di luar atau di dalam rumah. Nah, untuk selain itu kita juga bisa menggunakan uh, lotion anti nyamuk. Kemudian kita juga bisa menanam tanaman anti nyamuk seperti lavender, lidah mertua, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan ABT itu juga bisa mengurangi uh, dampak dari pencegahan DBD itu sendiri. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!